Sebetulnya penggunaan Inam itu baiknya bagaimana? Jadi ini saya mau share sedikit pengalaman saya ngerjain aplikasi Seatpack dan aplikasi-aplikasi lainnya yang sampai saat ini sudah saya mulai coba ubah polanya ya. Jadi umumnya kan ada yang menggunakan Inam itu menggunakan eh, tipe kolomnya itu Inam ya. Jadi kita tinggal masukin tuh misalkan kita mau kasih status publish blog misalnya, kita taruh tuh kan status nama kolomnya tipenya itu Inam, ya pilihannya pasti enggak iya atau tidak, atau publish atau tidak, terbit atau draft ya kan. Nah cuman masalahnya kalau misalkan sebuah kolom tersebut yang kita definisikan menggunakan langsung stringnya seperti itu, ketika kita ingin menambahkan suatu value baru, nah itu repot, kan main itu ya. Jadi semenjak saya ngalamin hal seperti itu, saya mikir, kenapa nggak dibawa jadi string aja? Sehingga misalnya kasusnya seperti ini. Contoh kasus adalah menggunakan kolom status ya. Misalnya saya punya table nih, table di skema transaction, tabelnya sales, kemudian di sini ada status. Nah, status ini saya jadikan string, tapi value-nya nanti itu mengambil dari transaction status Inam seperti ini. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, pilihannya nggak ada banyak nih di transaction status Inam ini. Mau in-card apa, misalkan kalau sini waiting payment, down payment. Kalaupun kita mau ubah bahasanya nanti itu bisa diatur di bagian description. Dibandingkan kalau kita taruh misalkan di sini statusnya 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nantinya pada saat kita ingin ada modifikasi atau misalnya ada orang lain yang melanjutkan proyek ini, nah dia harus baca lagi tuh maksud dari 1, 2, 3, 4 seterusnya itu. Dibandingkan kalau kita langsung sudah definisikan seperti ini. Jadi tinggal definisikan maksudnya apa, mau pakai bahasa Inggris boleh, mau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Cuman sejauh ini saya lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris karena bisa jadi ke depan kalau misalnya ada project yang dikerjain sama orang luar negeri ataupun kita ingin dapat project dari luar, itu nggak kagok lagi. Dengan penggunaan string pada suatu kolom yang saya contohkan tadi seperti kolom status pada table sales, kita nggak perlu pusing lagi mau buat migration baru untuk istilahnya menambahkan value dari si Inam tersebut, dibandingkan kalau kita langsung atur saja dari awal bahwa kolomnya ini adalah tipenya status tapi akan mengambil value dari Inam, yang dimana di Laravel yang itu udah disediakan ya. Nah, kita juga bisa langsung cache di model bahwa nanti value itu akan mengambil dari si Inam tersebut. Bagaimana menurut kamu tentang penilaian ini? Apakah sudah pernah mengalami kasus-kasus yang mungkin pernah seperti yang saya sebutkan tadi, atau mungkin ada kasus baru yang menjadi pertimbangan bahwa kayaknya belum tepat nih pakai Inam dengan metode kolom string seperti ini? Yuk, share di kolom komentar. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, silahkan like videonya dan follow akun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.